panitia sekretaris panitia PPDB yang saya hormati Pak Kasih Pengawasan dan Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir meeting ini, serta Bapak Ibu kepala SMP negeri swasta se-Kabupaten Bogor. Dan yang tak lupa juga saya banggakan Bapak Ibu pengawas yang hadir pada Zoom meeting pada kali ini. Sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin di hari yang bahagia ini, bulan bahagia ini, bulan Syawal. Kita sudah sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa. Dan kita disunahkan untuk saling bermaaf-maafkan di antara kita. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi ini kita akan melaksanakan sosialisasi teknis PPDB sekaligus aplikasi PPDB yang akan disampaikan oleh para narasumber. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hormati, kita lanjutkan dengan acara yang kedua, sambutan dari Bapak KCD kepada Bapak Dr. Andos dan Saifullah. Silakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ari atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati jajaran eselon 4 di lingkungan cabang dinas pendidikan wilayah 1 Provinsi Jawa Barat. Hadirin semua, para kepala sekolah, guru, dan mungkin komponen-komponen yang hadir pada kesempatan ini yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izin saya membuka masker supaya suaranya terdengar jelas ya. Syukurlah marilah kita samakan hadirat Ilahi yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita sekalian. Nikmat sehat lahir maupun batin, nikmat kekuatan tengah pandemi COVID-19 yang kita tidak bisa memprediksi entah kapan akan berakhir. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Salam tercurahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, keturunannya hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk umatnya yang taat dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama ingin saya sampaikan karena masih suasana Idul Fitri, masih suasana Lebaran. Saya ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan kita sepanjang bulan Ramadan itu diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa PPDB itu bukan hal yang baru ya. Setiap tahun kita melaksanakan PPDB ini dengan berbagai dinamikanya. Tapi tentunya setiap tahun ada kebijakan-kebijakan, ada pembaharuan-pembaharuan. Mudah-mudahan intinya PPDB yang sekarang ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kemudian juga pada hari ini merupakan hari yang pertama kita melaksanakan meeting secara virtual
utamanya pada intinya kita akan menerima pengetahuan tentang bagaimana cara teknis pelaksanaan input data. Di sini sudah hadir narasumber, mungkin mudah-mudahan sudah hadir di tengah-tengah kita ya, Pak Nurul Huda. Kemudian juga helpdesk tadi saya sudah melihat sudah hadir ya Pak Ramadin Tarigan ya, terima kasih, sama Pak Irwan, terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan pertemuan sekarang ini bisa memberikan wawasan awal nanti tentunya ada pertemuan-pertemuan lagi sampai menjelang hari H nanti. Tapi secara globalnya ingin saya sampaikan bahwa sekarang itu ada perbedaan, Pak. Jadi ada tiga periode. Yang pertama, periode pertama adalah periode pengumuman tentang kuota masing-masing sekolah akan disampaikan berapa kuotanya. Kemudian periode yang keduanya periode pendaftaran, kemudian sebelum ke periode yang ketiga ada masa pengaduan 2 kali 24 jam. Setelah masa pengaduan selesai, ke periode yang ketiga yaitu menginformasikan tentang sekolah-sekolah yang belum memenuhi kuota. Itu secara garis besarnya nanti mungkin akan kita bahas secara detail di pertemuan-pertemuan kemudian. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan karena hari ini juga saya harus menghadiri meeting juga virtual yang sama di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan hari ini bisa bermakna untuk kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak KCD yang telah menyampaikan arahannya dan sambutannya pada pagi hari ini. Alhamdulillah itu arahan dari Bapak KCD yang untuk PPDB tahun 2021. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan dengan paparan materi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Nurul Huda. Halo Pak Nurul Huda, sudah siap? Pak Nurul Huda? Pak Nurul Huda? Pak Nurul Huda ada? Halo Pak Nurul Huda? Di mute ya? Pak Nurul di WA saja Pak Nurul. Ada ini masuk dia. Nurul Huda. Halo Pak Nurul Huda. Bapak inisialnya apa di itunya Pak? Ini namanya Nurul Huda. Pak Adrian, ada ini Nurul Huda. Pak Nurul Huda, nomor inisialnya apa Pak?
Ada ini dia chat namanya Nurul Huda. Ini ada Pak Nurul Huda, udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf Pak, dari tadi saya minta tolong di-unmute. Aduh, mestinya posisi saya disimpan di co-host gitu ya, supaya saya leluasa untuk unmute sendiri dan bisa share screen ya. Saya coba dulu ya Pak ya. Tolong Pak, ini host tolong. Oh, saya juga nggak bisa share screen ya. Nah, terima kasih begitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati jajaran pimpinan di cabang wilayah 1. Kebetulan saya sudah beberapa kali ke wilayah 1 itu, terutama yang mengawal saya Pak Ridwan. Pak Ridwan biasanya ngawal saya. Pak Ridwan, ayah hadir. Kemudian sobat-sobat saya yang saya lihat di situ ada Pak Haji Hade Nur Hudaya, Abdul Syukur, ada Pak Ijen, ada Pak Carlap kalau nggak salah ada. Ya. Maaf yang lainnya kalau tidak komplit Pak Nurul. Di unmute saya sudah ya. Kemudian rekan-rekan, saya lihat ini Noong ada ini juga Pak Ridwan tuh. Ternyata SMA hadir juga ya Pak Ridwan ya. Betul? Iya, undangan khususon ini adalah ya. Betul ya. Jadi undangan khususon adalah untuk tim operator MTS SMP yang ada di wilayah 1. Tapi saregreg ini ya dari unsur SMA SMK-nya hadir. Jumlah peserta sudah luar biasa 499. Sebentar lagi udah melewati batas. Pak Ridwan berapa batas maksimalnya Pak Ridwan itu? Halo. Iya. Banyak 500 Pak Nurul. Iya. Sekedap beli ya Pino. 500. Luar biasa. Tapi itu ada link YouTube, Pak. Kayaknya jadi nggak terbatas itu. Ya. Terima kasih waktunya ya. Sebenarnya saat ini juga di wilayah 8 sedang ada sosialisasi. Tapi entah kenapa karena saya pernah minum air di wilayah 1 mungkin ya, sehingga kembali lagi sekarang berkumpul di wilayah 1. Doa pembuka, kemudian greeting tadi untuk ucapan minal aidin wal faizin sudah disampaikan di muka. Sama-sama saya juga menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Saya kebagian sesi untuk menyampaikan juknis PPDB SMA SMK SLB tahun 2021. Saya yakin khususnya ini teman-teman pengawas yang ada di sini, ini pengawas hebat tungkul, no aya di wilayah hiji teh, gitunya. Mereka semuanya pasti sudah menguasai, tapi karena saya diberi tugas, izinkan saya menyampaikan. Asal jangan bukan membaca ya, menyampaikan. Baik, izin share. Bentar, maaf, belum muncul nih. Halo, sudah muncul di layar? Halo. Sudah Pak, sudah muncul. Ya, oke. Baik. Kalau yang sudah memiliki sebelumnya itu tidak jauh berbeda dengan yang ada sekarang, Bapak Ibu ya. Hanya ada beberapa perubahan redaksional saja ya di dalam materi tayang ini. Saya diberikan tugas untuk menyampaikan juknis penerimaan peserta didik baru tahun 2021. Dilihat itu ada versi VPG itu 1752021, itu berarti ini yang terbaru tanggal 17 kemarin. Teman-teman MTS, SMP ya, tagline kita tahun ini adalah sekolah di mana saja sama ya. Saya sendiri berangkat SD, SMP, SMA saya di swasta terus Bapak Ibu ya. Kemudian kuliah juga sempat di swasta. Tapi alhamdulillah bisa sekarang ada di hadapan Bapak Ibu ya semuanya. Jadi tepat sekali kalau sekolah di mana saja sama. Untuk landasan hukumnya yang terakhir ini yang baru sebentar lagi ini diambil oleh Sekretaris Dinas Provinsi, Sekretaris Dinas, yaitu Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 29 2021 tentang juknis PPDB ya.
Jadi juknis yang draftnya sudah beredar, tapi yang sudah ditandatanganinya belum ada, baru hari ini insya Allah keluar. Sekolah-sekolah sudah bertanya ini untuk membuat pos di masing-masing sekolah. Bapak Ibu, khusus untuk operator bahwa PPDB tahun ini berbeda dengan tahun ini, itu diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan. Cabang dinas dan dinas pendidikan itu posisinya pada posisi koordinatif, ya. Jadi apapun yang berlangsung di sekolah dikoordinasikan dulu ke cabang dinas, dari cabang dinas nanti diteruskan ke dinas provinsi Jawa Barat. Tentunya kegiatan ini insya Allah objektif sesuai peraturan yang ada, insya Allah transparan, ya, transparan dalam arti berarti orang tua, peserta didik, masyarakat bisa mengikuti, ya, perkembangan yang ada nanti di web PPDB. Akuntabel insya Allah ini bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ini yang pertama dipahami oleh rekan-rekan operator persyaratan PPDB. Disimpannya memang di awal-awal ini, ya. Bahwa persyaratan PPDB itu ada dua macam, ada persyaratan umum, ada persyaratan khusus. Untuk persyaratan umumnya itu adalah ijazah atau surat keterangan dan surat keterangan lulusan. Yang berikutnya akta kelahiran, ya, kemudian kartu keluarga, di situ ada tulisan minimal 1 tahun, ya, nanti ada penjelasannya untuk KTP keluarga minimal 1 tahun, kemudian raport semester 1 sampai 5 dengan ada keterangan ranking. Nah ini ya di beberapa wilayah ini karena masih yang banyak yang sudah banyak yang menggunakan e-raport, mereka tidak meranking, ya. Berarti ini harus ada ranking dari semester 1 sampai 5. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini segera dipenuhi. Yang terakhir adalah tanggung jawab mutlak orang tua yang bisa nanti diunduh dari web PPDB. Ya. Untuk khusus ini untuk jalur KETM, ya. Untuk jalur KETM penanganan kemiskinan itu terdaftar di DTKS, Dinas Sosial. Kemudian untuk surat keterangan domisili RT RW itu hanya bagi afirmasi korban bencana alam dan sosial. Dalam ini berarti mungkin yang alamnya kalau yang sosialnya non alam maksud saya ada seperti pandemi itu adalah yang dimaksud. Tapi ada lagi di daerah lain yang mungkin ada bencana yang lain Bapak Ibu, ya. Ya, longsor, banjir dan sebagainya yang hilang surat-surat keterangan tempat domisilinya. Berikutnya bagi jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru dan tenaga kependidikan itu adalah surat tugas orang tuanya. Dan bagi afirmasi kondisi tertentu untuk penanganan COVID, ya, itu juga perlu ada surat tugas orang tuanya. Yang terakhir untuk persyaratan khusus adalah piagam dan dokumentasi prestasi. Ini untuk jalur prestasi kejuaraan. Ya. Bagi siswa mungkin di sini dinyatakan 3 tahun. 3 tahun berarti anak itu naik terus, ya. Ya, Pak Ridwan lamun anaknya pernah naik di SMP MTS berarti bisa 4 tahun, ya, kalau pernah nggak naik, ya. Berikutnya nih tadi penjelasan yang tentang kakak Bapak Ibu, ini ramai terjadi setiap tahun. Jadi ada misal kasus siswa yang dia pindah ikut neneknya berbeda kabupaten, gitu ya, berbeda kabupaten atau provinsi. Nah ketika dia ikut kakek neneknya di SMP itu dia tidak pindah daftarnya ke kakak. Jadi tamu selama 3 tahun gitu ya. Nah Bapak Ibu, sehingga ada yang menyatakan bahwa kalau masa berlakunya yang dihitung adalah TMT-nya 1 tahun, misalnya asumsi kita pendaftaran itu mulai 7 Juni ya 2021. Berarti paling selamat-lambatnya kakaknya itu harus 7 Juni 2022 gitu ya. 2020, maaf. Sekali lagi. Dia daftar pada tanggal 7 Juni 2021. Berarti kakaknya kalau 1 tahun adalah tanggal 7 Juni tahun 2020. Tapi tidak demikian Bapak Ibu, itu bisa dikonsolidasikan dengan Disduk Capil, ya. Misalnya anak itu sudah lama sebenarnya di situ. Kemudian dia belum masuk dalam kakak. Nah, itu gimana? Masih bisa diusahakan untuk menerangkan surat keterangan bahwa dia sudah lama berdomisili di situ. Misalnya selama dia ikut pesantren, selama dia ikut SMP dan seterusnya. Baik. Untuk jalur PPDB insya Allah ini sama ya seperti tahun kemarin masih ya jalurnya zonasi.
afirmasi, perpindahan orang tua dan anak GTK, anak guru dan tenaga kependidikan, serta jalur prestasi. Untuk zonasi 50%, dia tidak menggunakan kata minimal maksimal, Bapak Ibu ya. Ini bahasa hukumnya begitu yang dituntut dari Kemdagri. Kemudian afirmasinya itu adalah ada 3, ada KETM, ada disabilitas, dan ada kondisi tertentu. Untuk perpindahan tugas, orang tua dan wali anak guru itu 5%. Kemudian prestasi itu ada 2, nilai raport dan kejuaraan akademik. Nah, di sini tidak dicantumkan persentasenya, itu dikembalikan kepada pos PPDB di satuan pendidikan penyelenggara masing-masing. Ini afirmasi PPDB tahun 2021 ya. KTM, disabilitas dan kondisi tertentu. Itu tadi yang kondisi tertentunya itu ada penjelasan, ditujukan bagi masyarakat yang terdampak kondisi tertentu, yaitu petugas penanganan COVID, korban bencana alam, sehingga kelancaran pendaftaran putra-putrinya terganggu. Ya, maaf agak ngebut nih, supaya setengah jam beres. Kemudian jalur untuk tadi SMA, sekarang kita masuk ke SMK. SMK itu jalurnya terdiri dari afirmasi, prioritas terdekat. Nah, ini prioritas terdekat mah ada yang bertanya tadi, naon bentena sarang zonasi? Ya, seperti nama itu kenehnya, dan hitung dari jarak ya. Zonasi juga. Perpindahan tugas, orang tua, wali, dan anak GTK. Maaf, saya bacanya anak guru dan tenaga kependidikan, dan prestasi. Untuk afirmasinya sama, Bapak Ibu ya, dengan yang tadi, yang punya SMA. Untuk perpindahannya sama dengan SMA, untuk prestasi ini yang berbeda. Ya. Kalau kita tadi di SMA itu 25%, tapi SMK itu 65% yang dipilah lagi menjadi prestasi nilai rapor dan kejuaraan. Kemudian yang rapornya 60% itu dipecah lagi. Rapor unggulan berarti ini adalah untuk kelas-kelas industri ya, dan rapor umum. Untuk yang unggulan 35% dan yang umum 25%. Baik, saya lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini adalah tahap-tahap persiapan PPDB. Jadi sebelum persiapan ini sebenarnya anak-anak kita melalui sekolahnya masing-masing, SMP, MTS, sudah mengetahui persyaratan apa yang harus disiapkan. Insya Allah, alhamdulillah ini hari ini tanggal 17, nanti jam 10, akun jam 10 ini, sudah jam 10 ya, Pak Ridwan tos nampi tacan. Nah, cabang dinas akan menerima akun katanya. Dari cabang dinas. Pinternya sebenarnya Pak. Ya, hari ini apa ya? Tadi akun sudah diberikan ke Pak. Oh, sudah ada. Wah, alhamdulillah, itu benar tepat waktu ya. Baik, jadi akun sudah disampaikan ke cabang dinas, itu nanti akan diserahkan ke SMP masing-masing ya. Oke. Hari ini berarti mulai. Jadi anak juga sebenarnya hari ini kalau sudah megang akun udah bisa login ya, gitu ya. Kira-kira besok Pak. Oh iya. Oke. Karena di sini Pak udah ada tanggal ini Pak. Kita lihat tanggal yang ketiga Pak. 17 sampai 30 itu mereka sudah bisa ya mengentry nilai rapor Pak. Betul ya. Pak. Nanti webnya sedang ada ini Pak, ada perapihan. Jadi kemungkinan untuk dibukanya itu besok untuk umumnya Pak. Oke. Ya, berarti ada perubahan ya. Jadi di langkah yang ketiga ini 17-nya dirubah menjadi besok ya. Baik, 45 ini berarti adalah diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan Penyelenggara ya. Nah, yang ke-6 ini 1 Mei sampai 5 Juni 2021 ini ada upload dokumen khusus. Dan 4 sampai 6 Juni 2021 verifikasi kelulusan SMP. Berarti artinya di tingkat SMP ini ya. Berikutnya Bapak Ibu. Bagaimana mekanisme pengumpulan itu apa namanya nilai data rapor beserta ranking. Nah, pengumpulannya dilakukan oleh sekolah asal, SMP atau MTS atau yang sederajat ya, paket B berarti. Secara daring insya Allah tentunya dilakukan ini Bapak-Bapak Ibu operator login dengan akun yang telah diberikan oleh tadi oleh dinas ke sekolah asal ya, ini diberikan ke sekolah, kemudian ke website PPDB ya, loginnya ke sekolah apa namanya berarti dia ke sekolah asal, kemudian dia masuk ke PPDB web PPDB maksud saya ya, sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id. Kemudian mengisi data diri
ya. Kemudian yang ketiga mengisi data akademiknya, nilai mata pelajaran setiap semester selama 5 semester. Kemudian ranking-nya, ranking peserta didiknya selama 5 semester. Kemudian juga bisa oleh sekolah, artinya sekolah asal dibantu oleh operator, ya, itu mengisi jumlah peserta didik dari setiap kelas itu, karena ini nanti masuk ke rumus juga jumlah peserta didiknya per kelas ya. Dan yang terakhir nanti juga mengisi jumlah nilai ranking pertama. Berarti kalau yang nilai yang tadi yang ranking nomor mana nih? Nomor 3 ya. Ini berarti 7 mata pelajaran. 7 mata pelajaran yang kelompok A saja. Tapi yang 5 berarti untuk nilai ranking pertama ini dia 10 mata pelajaran. Ya. Ranking pertama itu yang dihitungnya 10 mata pelajaran bukan 7. Baik, kita teruskan. Tata cara penerimaan ada melalui daring, berarti bisa dibantu oleh operator sekolah asal, bisa mandiri, ya. Kemudian bisa diminta bantuan sekolah jaringan, sekolah tujuan, maaf, jika masyarakat di sekitarnya itu ada gangguan jaringan, ada gangguan gawai dan sebagainya. Untuk yang pendaftaran daring itu maksimal dari jam 8 sampai jam 20 malam, ya, bagi yang daring. Tapi kalau luring tadi di sekolah tujuan berarti dibantu, ya, atau dibantu di sekolah asal bisa saja, ya. Itu kalau luring dibantunya berarti dari jam 8 sampai jam 14. Baik. Boleh sambil itu ya Bapak Ibu ya, sambil interupsi juga boleh lah dengan saya ya, interupsi saja ya. Karena kalau mendengar saja nanti capek gitu ya. Apalagi aduh ada Pak Ade mah. Kumaha Pak Ade? Ya, capeknya nguping ngungkulnya. Baik, kita teruskan lagi. Ini untuk pendaftaran ya, PPDB SMA SMK. Kita bedakan tadi persiapan Bapak Ibu ya, tadi persiapan, yang ini sekarang tahap pendaftarannya. Pendaftaran ada 2 tahap, ada tahap 1 dan tahap 2 ya. Untuk pendaftaran tahap 1 itu dimulai dari tanggal 7 Juni sampai 11 Juni ya 2021. Kita lihat untuk SMA jalurnya afirmasi, perpindahan tugas termasuk anak guru dan tenaga pendidikan. Kemudian jalur prestasi nilai raport dan prestasi lomba atau kejuaraan. Sedangkan untuk SMK itu jalurnya pada tahap 1 adalah afirmasi, prioritas terdekat, perpindahan tugas orang tua dan anak guru serta tenaga kependidikan, prestasi kejuaraan dan prestasi raport unggulan. Nah, untuk tahap 2-nya tanggal 25 Juni sampai 1 Juli 2021. Untuk SMA itu hanya 1 jalur yang didaftarkan, yaitu jalur zonasi. Sedangkan SMK juga hanya 1 jalur, yaitu jalur prestasi umum. Nah, di sini ada kita lihat text box warna merah. Jika tidak lolos tahap 1, dapat mendaftar ke tahap 2, gitu ya. Jika diterima di tahap 1, tidak mengundurkan diri pada saat daftar ulang. Ya, sekolah dia pilihnya misalnya sekolah negeri A, sekolah negeri B, ya. Diterimanya di sekolah negeri B, gitu ya, pilihan 2-nya. Tapi dia saat daftar ulang tidak mengundurkan diri, maka otomatis dia akan dikunci. Tidak bisa lagi daftar ke tahap 2 yang begitu ya. Ini adalah jadwal PPDB tahap 1. Dimulai tadi 7 sampai 11 Juni pendaftaran, kemudian 14 sampai 16 Juni diverifikasi datanya, gitu ya. Kemudian tanggal 17 Juni di saat sekolah penerima itu akan ada rapat Dewan Guru untuk menetapkan. Kemudian hasil penetapan di Satuan Pendidikan SMA, SMK, SB, SLB dikoordinasikan dengan cabang dinas dan dinas pendidikan. Kemudian tanggal 21 Juni baru diumumkan. Kira-kira besoknya baru dilakukan daftar ulang. Jika tidak lolos, daftar di tahap 2. Ya. Baik, saya lanjutkan. Ini untuk tahap 2 ya, tahap zonasi. Untuk zonasi itu pendaftaran tanggal 25 Juni sampai 1 Juli. Ya. Nah, kemudian 2, 5, 6 Juli diverifikasi datanya. 7 Juli dilakukan seleksi pengolahan nilai. Ya. Kemudian tanggal 8 Julinya penetapan hasil PPDB dan koordinasi Satuan Pendidikan dengan cabang dinas. Kemudian 9 Juli itu diumumkan hasilnya. Tanggal 12 sampai 14 Juli daftar ulang. Insya Allah 19 Juli 2021 ya kita masuk ke tahun ajaran baru.
insya Allah tetap muka ya. Kayaknya wilayah 1 anak siswanya juga udah di itu ya, sudah divaksin juga ya kayaknya. Kalau kami belum nih wilayah 8, baru GTK-nya aja yang divaksin. Baik, ini untuk SLB, insya Allah di sini ada juga rekan-rekan dari SLB bahwa untuk PPDB di SLB, asesmen atau diagnosa kebutuhan khusus itu dilakukan oleh tenaga medis atau ahli, dapat bekerja sama dengan resource center atau SLB terdekat yang akan digunakan nanti sebelum bisa juga digunakan yang sebelumnya dari SMPLB. Aduh, siapa ciut-ciutnya Bapak Ibunya, punten operator. Ya. Berikutnya ini jadwalnya kita lihat ya sama ya. Sama saja. Mulai pendaftarannya 1 sampai 11 Juli. Cuma bedanya mereka nggak pakai 2 tahap ya. Kita 23 Juni 2001 itu baru yang tahap 1 ya. Kalau SLB itu sudah daftar ulang, sudah selesai. Ya. Baik, Bapak Ibu, tentang sekolah pilihan.